Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, perkenalkan nama saya Jerisman dengan NIM 2417108110. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Nah, baik. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah yang diampu Ibu Rosti SPD MPD. Nah, baik. Adapun tugasnya itu membuat video pembelajaran tentang pendidikan kesehatan sekolah. Nah, baik. Adapun judul yang saya ambil itu kesehatan manusia terhadap lingkungan. Nah, baik, langsung saja ke materinya. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kesehatan manusia tidak pernah berdiri sendiri. Manusia adalah organisme biologis yang hidup di dalam sebuah ekosistem. Segala sesuatu yang kita hirup, kita makan, minum, dan sentuh berasal dari lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, lingkungan hidup berbanding lurus dengan kualitas kesehatan manusia. Ketika lingkungan mengalami degradasi atau kerusakan akibat faktor alam maupun aktivitas manusia atau antropogenik, maka daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia akan menurun. Hal ini memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit infeksi atau hingga penyakit kronis yang mematikan. Nah, baik, langsung saja kita masuk di pengertian kesehatan lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan manusia termaksud kualitas hidup yang ditemukan oleh faktor-faktor fisik, kimia, biologis, sosial, dan psikologi di lingkungan. Secara praktis, ilmu kesehatan lingkungan mempelajari bagaimana cara mengelola dan mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang berpotensi merugikan kesehatan manusia agar tercipta derajat kesehatan yang optimal. Baik, itu saja untuk pengertian dari kesehatan lingkungan. Nah, baik, selanjutnya faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Lingkungan yang mempengaruhi kesehatan manusia dapat dibagi menjadi empat menjadi empat kategori utama. Yang pertama itu faktor fisik. Nah, faktor fisik dapat mempengaruhi kesehatan karena suhu dan iklim. Pemanasan global menyebabkan gelombang panas yang memicu sangat panas dan memperburuk penyakit kardiovaskular. Radiasi. Nah, paparan sinar ultraviolet berlebihan akibat menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit dan katarak. Kebisingan. Populasi suara dari industri dan transportasi dapat menyebabkan gangguan pendengaran, stres, dan insomnia. Nah, baik, yang kedua itu faktor kimia. Nah, faktor kimia ini bisa mempengaruhi kesehatan seperti logam berat, merkuri, timbal, dan kadium dari limbah industri yang mencemari air dan tanah.
dapat merusak sistem saraf dan ginjal. Pestisida itu penggunaan bahan kimia pertanian yang berlebihan dapat dapat mengkontaminasi makanan dan menyebabkan keracunan hingga kanker. Gas beracun. Nah, karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen dioksida NO2 dari asap kendaraan saja faktor yang kedua. Nah, baik, adapun faktor yang ketiga itu faktor biologis. Faktor biologis itu dapat mempengaruhi kesehatan seperti mikroorganisme, bakteri misalnya E. coli, Salmonella, virus misalnya seperti influenza dan demam berdarah, serta parasit yang berkembang biak di lingkungan yang kotor. Pun faktor penyakitnya yaitu seperti nyamuk, lalat, dan tikus yang membawa agen penyakit dari lingkungan ke manusia. Nah, itu saja faktor biologi yang dapat mempengaruhi lingkungan. Nah, baik, adapun faktor yang terakhir atau faktor yang keempat itu faktor sosial dan ekonomi. Nah, faktor sosial ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan karena yang pertama itu kayak kepadatan penduduk. Nah, pemukiman kumuh mempermudah penularan penyakit tuberkulosis atau TB dan penyakit kulit. Kedua itu kemiskinan, ketidakmampuan mengakses air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, itu saja faktor sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan. Nah, kita lanjut analisis dampak kerusakan lingkungan terhadap kesehatan. Yang pertama itu populasi udara dan sistem pernapasan. Populasi udara adalah salah satu pembunuh senyap terbesar di dunia. Polutan berbahaya seperti PM2,5, PM2,5, partikel padat udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer dapat menembus jauh ke dalam paru-paru dan memasuki aliran darah. Dampak kesehatan yang pertama akut atau iritasi mata, batuk, sesak napas, dan infeksi saluran pernapasan. Yang kedua itu kronis seperti asma, bronkitis kronis, penyakit paru, obstruktif koronis atau PPOK, dan kanker paru-paru. Nah, itu saja ya populasi udara dan dalam sistem pernapasan. Nah, yang kedua itu pencemaran air dan penyakit bawaan air atau waterborne diseases. Air adalah sumber kehidupan, namun air yang tercemar adalah sumber kematian. Limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik mengandung bakteri tinja atau pakal kloporom, sementara limbah pabrik membawa racun kimia. Nah, itu analisis pencemaran yang kedua. Nah, yang ketiga itu krisis sampah dan dampak kesehatan lingkungan. Penumpukan sampah yang tidak dikelola, terutama di tempat pembuangan akhir atau TPA ilegal, menimbulkan berbagai risiko seperti serang faktor, menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti, demam berdarah, dan tikus leptospirosis.
Yang kedua, gas metana atau CH4. Sampah organik yang memperbusuk menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan berisiko ledakan, kebakaran, TPA. Yang ketiga itu air lindi atau LHCT, cairan beracun dari sampah yang merembes ke dalam air, tanah, masyarakat sekitar. Oke, itu poin yang ketiga. Baik, kita lanjut. Mekanisme tubuh manusia merespon racun di lingkungan. Manusia memiliki sistem pertahanan tubuh, namun paparan polutan populasi lingkungan secara terus-menerus dapat merusak sistem tersebut melalui proses berikut. Yang pertama itu biokumulasi atau proses di mana zat kimia beracun masuk dan menumpuk di dalam tubuh organisme hidup. Misalnya merkuri menumpuk di jaringan lemak ikan. Yang kedua itu biomagnifikasi atau peningkatan konsentrasi zat beracun pada tingkatan rantai makanan yang lebih tinggi. Manusia sebagai puncak rantai makanan menerima dosis racun paling besar saat mengonsumsi ikan atau hewan yang telah terkontaminasi. Yang ketiga itu stres oksidatif atau radikal bebas dari populasi udara merusak sel-sel tubuh dan mempercepat penuaan sel serta memicu mutasi DNA atau kanker. Nah, itu saja mungkin mekanisme tubuh manusia merespon racun di lingkungan. Nah, strategi pencegahan dan solusi. Untuk menciptakan keselarasan antara kesehatan manusia dan lingkungan, diperlukan pendekatan multidimensi yang dikenal sebagai konsep One Health atau satu kesehatan membawa kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan saling terkait. Nah, adapun yang strategi pencegahan pertamanya itu, yang pertama intervensi tingkat individu. Nah, seperti menerapkan gaya hidup 3R, reduce, reuse, recycle untuk mengurangi sampah, menggunakan transportasi umum atau bersepeda untuk menekan polusi udara, memastikan air minum direbus hingga matang atau disaring dengan benar. Nah, baik, kita masuk di poin kedua itu intervensi tingkat komunitas dan industri. Pertama itu pembangunan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM untuk menghentikan buang air besar sembarangan. Kedua itu menerapkan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah yang ketat bagi industri sebelum membuang limbah ke sungai. Nah, yang ketiga itu penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH di perkotaan sebagai paru-paru kota. Baik, itu saja untuk solusi pencegahan yang ketiga. Yang kedua. Nah, baik, kita masuk di poin ketiga, yaitu kebijakan pemerintah dan regulasi global. Yang pertama itu penegakan hukum yang tegas sebagai pelaku pembakaran hutan dan pembuangan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua itu transaksi energi dari bahan bakar fosil, batu bara, minyak bumi ke energi
terbarukan, surya, angin, dan hidro. Yang ketiga itu komitmen terhadap perjanjian internasional seperti Paris Agreement untuk menahan laju kenaikan suhu bumi. Nah, itu strategi pencegahan atau solusi. Nah, baik, selanjutnya itu kesehatan lingkungan di sekolah. Nah, adapun pengertian kesehatan lingkungan sekolah adalah usaha bersama yang terstruktur untuk mengendalikan, memperbaiki, dan memelihara segala faktor fisik, kimia, biologi, maupun sosial di lingkungan sekolah yang berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental seluruh warga sekolah, siswa, guru, dan staf. Nah, di Indonesia, program ini diintegrasikan ke dalam UKS atau usaha kesehatan sekolah madrasah melalui trias UKS meliputi 1. Pendidikan kesehatan, 2. Pelayanan kesehatan, dan yang ketiga pembinaan lingkungan di sekolah sehat. Nah, itu saja mungkin pengertian kesehatan lingkungan sekolah. Nah, baik, kita masuk analisis ancaman dan dampak kesehatan di sekolah. Ada beberapa poin ancaman dan dampak kesehatan di sekolah. Yang pertama itu penyakit akibat sanitasi buruk. Nah, toilet sekolah yang kotor, tidak memiliki sabun, atau kekurangan air mengalir adalah pemicu utama siklus penularan penyakit bekal oral seperti diare dan disentri. Terjadi ketika siswa tidak mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet, lalu langsung menyentuh makanan atau mulut mereka. Yang kedua itu hepatitis A. Virus hepatitis A menyebar melalui makanan atau air yang terkontaminasi oleh fase seseorang yang infeksi. Kasus ini sering kali berujung pada kejadian luar biasa di sekolah. Nah, penyakit yang keempat itu infeksi cacing. Lapangan di sekolah yang becek atau kotak pasir yang tercemar telur cacing dapat menjadi media penularan cacing gejala atau cacing tambang, terutama jika siswa bermain tanpa alas kaki atau tidak mencuci tangan. Nah, itu analisis ancaman dan dampak kesehatan di sekolah. Nah, adapun poin yang kedua itu vektor penyakit di area sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak dirawat secara berkala menciptakan habitat ideal bagi vektor penyakit. Ya, seperti yang pertama itu nyamuk Aedes atau Aphid, demam berdarah dengue. Nyamuk ini aktif menggigit pada pagi hari pukul 18.00 sampai 10.00, tepat saat siswa sedang belajar di kelas. Bak mandi di toilet sekolah yang jarang dikuras, vas bunga, dan wadah dispenser atau barang bekas di belakang sekolah yang menumpuk air hujan menjadi tempat berkembang biak utamanya itu jentik nyamuk. Yang kedua itu tikus dan lalat. Sampah makanan yang menumpuk di laci meja kelas atau di area kantin mengandung lalat pembawa kuman diare dan tikus pembawa bakteri leptospira melalui unirnya pada genangan air. Nah, kita lanjut strategi pembinaan dan pencegahan atau action plan. Untuk mewujudkan sekolah
dengan lingkungan yang sehat dan produktif, diperlukan implementasi program yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Nah, adapun pembinaan yang pertamanya itu program manajemen lingkungan fisik. Sekolah harus menerapkan manajemen pemeliharaan fasilitas secara ketat melalui urutan langkah seperti berikut. Seperti pembersihan harian ruangan kelas. Kedua, gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+. Yang ketiga, inspeksi fasilitas sanitasi dan pembuangan air. Yang keempat itu evaluasi kualitas lingkungan dan audit medis. Baik, adapun kesimpulannya yaitu kesehatan lingkungan bukanlah pilihan melainkan fondasi untuk dari kesehatan masyarakat. Kita tidak bisa mengharapkan populasi manusia yang sehat jika mereka hidup di planet yang sakit. Setiap kerusakan yang kita lakukan terhadap alam pada akhirnya akan kembali pada kita dalam bentuk penyakit. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah investasi terbesar untuk masa depan kesehatan generasi manusia selanjutnya. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.